Ternyata menjadi anak yang punya kelebihan itu tidak mudah ya. Selalu saja dipandang sebelah mata dan dianggap tidak waras oleh orang lain. Apalagi aku yang pada saat ini hidup dari keluarga sederhana. Perkenalkan, namaku Aisyah Kanaya Ajhar. Ibuku bernama Fatmah dan bapakku bernama Hanafi. Kakekku bernama Abah Ajhar yang kala itu sudah berumur 100 tahun tapi masih dengan keadaan sehat walafiat. Beliau kini hidup seorang diri setelah ditinggal oleh istrinya almarhumah Nenek Asia. Ya, aku dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang keluarga beradab pada saat itu. Karena pada saat itu semua saudara bapakku sudah meninggal dan tidak lagi ada harta yang diperebutkan. Tetapi di saat aku dilahirkan, keluargaku kala itu lebih memilih untuk hidup sederhana saja. Bapakku pun tidak menginginkan harta warisan itu lagi, walaupun nominalnya terbilang sangat banyak. Dan apalagi gara-gara warisan itu, saudara-saudara bapak menjadi gelap mata hingga berakhir dengan cara yang sangat tragis. Aku pun baru tahu jika kakekku Abah Ajhar adalah keturunan bangsawan. Dan inilah kisah yang kudapat dari bapakku tentang pembagian harta warisan dari Abah Ajhar. Warisan berdarah. Dari 5 bersaudara, Hanafi adalah anak paling bungsu. Pembagian harta warisan sebenarnya sudah dirasa cukup adil oleh Abah Ajhar. Semua dibagi rata. Ya, Abah Ajhar mempunyai 5 orang anak. Anak pertama bernama Saifuddin, dan anak kedua Maulana, anak ketiga Sarip, dan anak keempat Asep. Anak terakhir adalah Hanafi. Tapi saudara-saudara Hanafi seakan tidak terima, apalagi rumah yang sekarang Abah tempati akan diwariskan untuk Hanafi. Rumah itu memanglah cukup mewah, berlantai 2 dan memiliki halaman yang cukup luas. Terdapat banyak sekali ruangan di dalamnya. Jika digambarkan, lokasi di sekeliling rumah itu berdekatan dengan perkebunan dan hutan, yang mana di belakang rumah ada jalan yang menuju hutan yang dinamakan hutan larangan. Tidak semua orang bisa memasuki hutan itu dikarenakan wingit atau angker. Dan di sampingnya dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Mungkin jarak rumah dengan perkebunan hanyalah 50 meter saja. Dan jarak 20 meter di depan rumah adalah persawahan untuk menuju ke perkampungan warga. Rumah itu cukup mewah pada zamannya, dan sebenarnya Hanafi pun sudah menolak. Kakak-kakaknya pun setuju jika Hanafi tidak akan mengambil bagian yang cukup banyak dikarenakan dia adalah anak bungsu. Tapi semua itu ditepis oleh Abah Ajhar, dan Abah berucap kembali, "Apa kalian tidak berpikir, jika aku ini masih hidup, tapi kalian malah berusaha berlaku tidak adil terhadap adik kalian? Bagaimana nanti jika aku sudah mati, Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang yang berada di ruangan itu pun terdiam. Dan Abah pun melanjutkan perkataannya. "Semuanya sudah aku atur untuk masa depan kalian dan keluarga kalian. Jadi jangan pernah mencoba mengubah keputusan yang sudah aku buat, ngerti? Sekarang bubar. Dan ingat, jangan pernah lagi kalian mengusik kehidupan adik bungsu kalian. Mengerti?" Serentak semua yang berada di ruang tamu bubar seketika dengan membawa amarah dan rasa kesal yang hanya bisa dipendam di dalam hati masing-masing. Dan setelah perginya saudara-saudara Hanafi yang lain, Abah pun kala itu berucap pelan kepada anak bungsunya itu, "Hanafi, berhati-hatilah. Kakak-kakakmu, mereka semua licik." "Memangnya ada apa ya, Bah? Apa akan terjadi sesuatu pada saya dan keluarga saya?" tanya Hanafi lagi.
walaupun mereka adalah kakak-kakakmu. Tapi Abah itu tidak suka atas kelakuan mereka yang sepertinya seenak hati timpal Abah. Mereka semua serakah, tidak pernah memikirkan keluarganya sendiri. Yang ada di pikiran mereka hanyalah harta dan warisan. Jaga istrimu dengan baik. Dia sedang hamil besar. Abah tak mau terjadi sesuatu kepada istrimu. Ya, dan juga kepada calon cucuku. Karena sudah lama Abah mengetahui jika saudara-saudaramu menganut ilmu sesat. Dan tak lama kemudian terdengar suara yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Abah. Lalu terdengar suara memanggil-manggil nama Abah. Ya, suara itu semakin menggema di dalam ruangan. Abah Azhar pun bergegas berjalan ke arah pintu dan menghampiri untuk melihat siapa yang memanggilnya. Dan ternyata itu adalah salah satu warga yang bernama Yusef. Yusef, ada apa kamu teriak-teriak memanggilku? Dan dengan nafas yang tersengal-sengal, Yusef pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Abah, Sarip, putra Abah yang ketiga, mengalami kecelakaan. Sarip beserta keluarganya, semuanya, mobil mereka masuk ke dalam jurang. Kami yang dekat dengan lokasi melihat saat itu mobil Kang Sarip malah melaju dengan kecepatan tinggi. Dan saya perhatikan lagi, kok malah mengambil jalur yang mengarah justru ke dalam jurang. Saat itu, kami mendengar suara orang yang berteriak-teriak. Ya, orang itu adalah yang berada di dalam mobil. Tapi ketika akan kami tolong, mobil sudah terjun ke dalam jurang, dan meledak. Apa? Sarip? Hanafi? Dengan rasa panik Abah memanggil-manggil Hanafi. Iya, ada apa, Hanafi pun kebingungan lalu bertanya. Sarip, kakakmu, ada apa? Ada apa, dengan Sarip? Tanya Hanafi lagi. Dia mengalami kecelakaan. Ayo kita harus segera ke lokasi. Astagfirullah. Dan dengan bergegas mereka akhirnya langsung berangkat menuju lokasi kecelakaan. Dan setibanya di lokasi kejadian yang kala itu dibantu oleh Mang Yusef sebagai penunjuk jalan, saat itu terlihat jika kendaraan yang ditumpangi keluarga Sarip sudah tak tersisa lagi, hangus terbakar di dalam jurang yang teramat dalam. Astagfirullahaladzim, Terus bagaimana ini, Tanya Hanafi panik. Ada seseorang di balik kejadian ini. Abah sudah mengira jika ini akan terjadi. Abah menjawab menghela nafas panjang. Maksud Abah apa? Hanafi memperjelas pertanyaannya. Saudaramu meninggal bukan karena kecelakaan semata, tetapi ini akibat dari kiriman. Hah? Kiriman? Oleh siapa, Hanafi menimpali tak percaya. Nanti kamu akan mengetahuinya juga siapa dalang dari semua ini. Sekarang pulanglah. Sekarang juga kau pulang dan jaga istrimu di rumah. Perintah Abah jelas. Ada apa, Ada apa dengan Fatmah? Sudah, jangan banyak tanya. Pulang sekarang juga, bentak Abah. Baik. Dan dengan tergesa-gesa saat itu Hanafi pun bergegas kembali ke rumahnya untuk melihat kondisi istrinya. Dan setibanya di rumah, Hanafi pun memanggil-manggil istrinya. Fatmah, di mana kamu? Sesaat kemudian ada panggilan yang menyahuti dari dalam rumah. Ya, Kang, ada apa? Kok sampai segitunya sih? Sahut Fatmah. Alhamdulillah, kamu baik-baik saja. Lalu ia pun memeluk istrinya lalu mengelus-ngelus perut Fatmah yang terlihat sudah mulai membesar. Ari akang teh kunaon? Kok bikin panik aja sih? Ucap Fatmah yang mulai gelisah melihat raut wajah suaminya itu. Sarip. Loh, Sarip. Emangnya dia kenapa, Kang? Sarip mengalami kecelakaan. Ucapan sang suami kala itu membuat mata Fatmah terbelalak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terus bagaimana keluarganya yang lain? Apa mereka baik-baik saja, Kang? Ujar Fatmah. Tidak ada yang selamat.
Semuanya hangus, hangus terbakar di dalam kendaraannya, jawab Hanafi lirih. Tak lama kemudian Abah pun datang dan tiba-tiba Abah menyuruh Hanafi dan Fatma agar bergegas pergi dari rumah. Bah, yang benar saja, Bah. Kita mau pergi kemana, Bah? Kita nggak punya tempat tinggal. Hanya ini rumah kita satu-satunya, tanya Hanafi. Kalian benar-benar harus pergi. Selamatkanlah Fatma dan bayimu, karena mereka mengincar anakmu, terang Abah kala itu. Hah? Anakku, Bah? Kenapa? Kenapa mereka mengincar keturunanku, Bah? Tanya Hanafi yang terlihat makin bingung. Sudah. Saat ini tak ada waktu lagi untuk menceritakannya. Abah pun memotong Hanafi. Oh, tidak, Bah, tidak. Kami tidak akan pernah pergi dari rumah ini, bantah Hanafi. Hanafi, jangan ngeyel kamu. Turuti saja Abah. Pergi kamu sekarang juga dan bawa serta istrimu. Karena mereka akan menjadikan anakmu sebagai tumbal. Hah? Tumbal? Tumbal apa sih, Bah? Salah satu kakakmu menginginkan kesaktian dan harta kekayaan. Dan saat ini dia telah bersekutu dengan iblis. Dan iblis itu menginginkan janin yang berada di dalam kandungan istrimu. Jelas Abah lagi. Tapi jika kita pergi, bagaimana dengan Abah? Hanafi terlihat khawatir jika harus meninggalkan Abah di rumah sendirian. Sudah, jangan pikirkan Abah dulu. Saat ini kau pikirkanlah saja keselamatanmu, istri dan anakmu. Cepat. Tidak ada waktu lagi. Kalian harus pergi sekarang juga. Sementara ini yang paling aman untuk kalian adalah masuk ke dalam hutan. Seketika mata kedua pasangan suami istri itu pun terbuka lebar. Ke dalam hutan. Bah, bukankah itu terlalu berbahaya, Bah? Lagian ini masih di bulan Suro, Bah. Bulan larangan untuk masuk ke dalam hutan. Di sana terlalu berbahaya, Bah, jawab Hanafi. Di sana memang berbahaya. Tapi di sini akan lebih berbahaya lagi untukmu, istrimu, dan calon anakmu. Setidaknya nanti di dalam hutan, di sana kalian akan menemukan sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Berlindunglah sementara di dalam gubuk itu sampai dengan istrimu melahirkan cucuku. Dan ingat, jangan pernah kembali dulu sebelum bulan Suro berlalu. Ingat itu baik-baik Hanafi, pinta Abah kepada Hanafi. Kang, Fatma takut, Kang. Bagaimana nasib anak kita? Rengek Fatma kala itu. Hanafi pun berusaha untuk menenangkan sang istri yang memang terlihat ketakutan. Ia peluk istrinya itu. Dan pada akhirnya Hanafi pun memutuskan untuk mengikuti saran dari Abah Azhar. Ya, ini semua demi keselamatan istri dan juga anaknya. Kita harus pergi, Fatma. Demi keselamatan anak yang ada di dalam kandunganmu. Tapi Kang, hutan itu terkenal angker. Jarang orang yang mau masuk hutan itu. Fatma takut, Kang, ujar Fatma. Sudah, cepat berangkat. Kalian harus pergi sore ini juga, perintah Abah. Dan singkat cerita, akhirnya pasangan suami istri pun menelusuri lebatnya hutan. Jalanan yang semakin tertutup semak belukar, yang jarang dijamah orang lain membuat perjalanan mereka terhambat. Hari pun semakin gelap. Hawa mulai terasa mencekam. Jarak pandang pun semakin terbatas kala itu. Gelap semakin terasa karena memang cahaya rembulan seakan tak dapat masuk ke dalam hutan untuk menerangi perjalanan mereka karena rimbunnya pepohonan di dalam hutan. Seolah hanya ada mereka berdua saja tanpa ada orang lain. Tapi tanpa mereka sadari, sosok-sosok yang tak kasat mata sedang memperhatikan mereka berdua dari atas pepohonan. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin gelap saja terasa. Semakin erat Fatma pun memegangi lengan tangan Hanafi suaminya.
Kang, Fatma udah capek. Fatma udah gak kuat lagi. Perut Fatma sakit, Kang. Rengekan Fatma pun akhirnya membuat Hanafi merasa khawatir dengan kandungannya, beserta kondisi Fatma yang memang saat itu terlihat sudah sangat kelelahan. Dengan nafas tersengal-sengal, terlihat keringat mulai membanjiri pakaian yang dikenakan di tubuh Fatma. Bertahanlah, bertahan dulu Fatma. Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan kita. Mau Kang gendong? Enggak, Kang. Enggak, cukup. Fatma udah gak kuat lagi. Fatma udah gak kuat melanjutkan perjalanan. Pintar Fatma kala itu. Baik, baik. Baik, baik. Jika itu kita beristirahat dulu saja di sini, jawab Hanafi seraya mengelap keringat di dahinya. Kang, Fatma benar-benar takut, Kang, ujar Fatma lirih. Lebih baik saat ini kita perbanyak berzikir dan meminta perlindungannya, karena hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung kita. Tak lama kemudian, samar-samar terdengar geraman yang menakutkan. Astagfirullahaladzim, Kang. Suara apa itu, Kang? Seperti suara harimau, Kang. Semakin erat Fatma memeluk sang suami dengan tubuh yang bergetar menahan rasa takut. Ada yang tidak beres. Ayo cepat kita bergegas pergi dari tempat ini, ajak Hanafi. Dan tanpa mereka sedari tadi, di pohon yang mereka pakai kala itu untuk bersandar terdapat banyak sosok-sosok tak kasat mata yang bertengger di atas pohon itu. Tapi aneh, sosok-sosok itu pun terlihat enggan mendekati pasangan suami istri itu, dikarenakan ya adanya sosok harimau gaib yang selalu mengawasi dan menjaga pasangan suami istri tersebut. Suara geraman tadi itu seperti petanda agar Fatma dan Hanafi bergegas pergi dari tempat itu. Sosok harimau gaib ini ditugaskan untuk menjaga dan melindungi bayi yang masih berada di dalam rahimnya Fatma. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di sebuah gubuk yang berdiri dengan kokoh. Ya, gubuk itu terlihat terang dengan cahaya obor di sekitaran pelatarannya. Jika digambarkan, gubuk ini terlihat seperti rumah panggung yang berdinding anyaman bambu. Terdapat beberapa jendela kecil di depan rumahnya. Terlihat aneh memang. Di tengah hutan yang gelap ini, bisa-bisanya ada satu gubuk yang berdiri kokoh. Kang, apa ada orang di gubuk itu, Kang? Tanya Fatma. Entahlah, Akang juga tidak tahu. Tapi sepertinya inilah gubuk yang diceritakan oleh Abah, jawab Hanafi. Sakit, Kang, sakit, ujar Fatma tiba-tiba sambil memegangi perutnya. Ada apa? Ada apa dengan perutmu? Kenapa? Kamu terluka, ucap Hanafi mulai panik. Ayo, kita masuk saja dulu ke dalam gubuk itu agar lebih aman. Hanafi pun menggandeng tangan Fatma. Dan setibanya mereka di depan gubuk, Hanafi mencoba memberikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hening, tak ada jawaban. Kang, Fatma udah gak kuat, Kang. Fatma udah gak kuat. Fatma meringis menahan sakit sambil terus saja memegang perutnya. Fatma, kakimu Fatma. Kakimu kenapa berdarah? Tanya Hanafi panik. Sepertinya sudah waktunya, Kang. Fatma mulai melemah. Akang rasa gubuk ini tidak berpenghuni. Ayo kita masuk ke dalam. Dan setelah mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci itu, Hanafi pun lalu membopong Fatma untuk segera memasuki gubuk. Dan betapa terperangannya mereka ketika melihat ke dalam ruangan gubuk yang ternyata begitu terawat dengan bersih. Ada beberapa pencahayaan di ruangan ini. Dan yang lebih tak masuk akal, saat itu Hanafi juga menemukan beberapa makanan-makanan lezat dan juga beberapa perlengkapan untuk bayi. Kang, siapa yang menyiapkan semua ini? Tanya Fatma. Akang juga gak tahu. Sebelumnya Abah juga tidak memberitahu Akang. Ya sudahlah, sementara kamu berbaring dulu saja di tikar itu ya. Akang coba cari sesuatu. Cari apa, Kang? Tanya Fatma. Tapi saat itu sepertinya Hanafi tidak menyahuti. Dan setelah melihat-lihat kondisi di dalam gubuk, lalu Hanafi pun beranjak ke bagian belakang. Dan akhirnya
Tibalah Hanafi di sebuah ruangan yang sepertinya adalah dapur. Dan betapa terkejutnya Hanafi ketika saat itu ia melihat ada seorang wanita yang terlihat seperti sedang merebus air di atas sebuah tungku. Ya, Hanafi terus menatapi wanita tua itu yang kala itu posisinya masih memunggungi dirinya. Dan ketika wanita tua itu perlahan membalikkan badannya, terlihat senyum di bibir wanita itu. "Kamu sudah datang, Jang?" ujar wanita tua itu lirih. Iya, Nyai. Maaf, saya telah lancang memasuki gubuk, Nyai. Istri saya, istri saya saat ini butuh bantuan. Dia akan segera melahirkan, Nyai, jawab Hanafi gugup. Ya, aku sudah tahu. Biar aku yang membantu proses kelahiran anakmu itu ya, ujar wanita tua itu. Dari mana Nyai tahu? Tanya Hanafi keheranan. Aba Azar lah yang memberitahuku sebelumnya, jawab wanita tua itu terlihat santai. Samar-samar terdengar lenguhan dan suara teriakan memanggil dari arah ruang tamu gubuk itu. Ya, itu adalah suara Fatmah. Sudah saatnya. Ayo, segera bawa air hangat itu, perintah Nyai. Baik Nyai, baik. Dan bergegaslah Hanafi membawa air hangat yang disuruh oleh wanita itu. Setibanya mereka di dalam ruangan di mana Fatmah berbaring, Fatmah pun terlihat ketakutan ketika melihat wanita tua itu mulai mendekatinya. Tak usah takut anakku, akulah yang akan membantumu. Namaku Nyai Anjar, ujar wanita itu yang ternyata bernama Nyai Anjar. Terima kasih Nyai sudah mau menolong saya, jawab Fatmah sambil meringis kesakitan. Tapi Hanafi saat itu berpikir jika ia sepertinya mengenali sosok wanita tua itu. Tapi entahlah, saat ini ia pun hanya fokus pada proses persalinan istrinya. Malam pun semakin mencekam, terdengar suara anjing hutan saling bersahut-sahutan. Dan seketika bau busuk bangkai pun mulai merebak di dalam gubuk. Suara letusan tiba-tiba terdengar memecah keheningan malam hingga menggetarkan seluruh bagian gubuk. Nyai, suara apa itu Nyai? Ada apa di luar sana? Tanya Hanafi yang mulai cemas. Yang kau dengar adalah suara kiriman teluh yang dikirim oleh saudara-saudaramu sendiri. Ya, yang bertujuan untuk melenyapkanmu dan anak beserta istrimu. Mereka mengirim puluhan, bahkan lebih. Ya, sosok-sosok yang mereka kirim kini berada di luar sana, jawab Nyai pelan. Itu tidak mungkin Nyai. Apa mungkin mereka tega melakukan semua ini terhadapku Nyai, bantah Hanafi. Coba kau tengok apa yang ada di luar saat ini, ujar Nyai sambil tersenyum tipis. Dan dengan perasaan takut dan bercampur penasaran, perlahan Hanafi mencoba mengintip ke arah luar jendela. Dan betapa terkejutnya ia ketika saat itu Hanafi melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Di luar gubuk kini telah dipenuhi puluhan, bahkan lebih. Sosok pocong-pocong itu sedang mengelilingi gubuk ini. Dengan wajah mereka yang terlihat sangat mengerikan, dibalut kain kafan yang terlihat lusuh. Saat itu mereka terlihat berbaris mengitari gubuk. Dan bukan hanya itu, terlihat juga beberapa banaspati sesekali terlihat melesat dengan cepat mencoba menyambar dan menghantam gubuk dengan gumpalan api yang berkobar-kobar. Akan tetapi aneh, terlihat selalu saja meleset sebelum mendarat di bagian atap gubuk, hingga banaspati itu pun meledak hingga menimbulkan suara dentuman yang menggelegar. Belum lagi ditambah suara tertawa melengking yang sepertinya saling bersahutan di setiap penjuru hutan, menambah kengerian. Kala itu malam semakin mencekam. Kala itu Fatmah masih berjuang untuk melahirkan. Hanafi pun mencoba untuk tidak menghiraukan dengan apa yang barusan ia lihat. Hanafi saat ini lebih memilih duduk memegangi tangan Fatmah yang kala itu masih meronta-ronta menahan rasa sakit yang teramat sangat. Kang, sakit Kang. Fatmah gak kuat, keluh Fatmah kala itu.
Hanafi yang menyaksikan sang istri berjuang menahan rasa sakit semakin saja teriris hatinya. Nafas Fatma semakin tersengal, keringat semakin bercucuran, wajahnya semakin memucat, air mata pun membasahi pipinya, tanda ia menahan rasa sakit yang teramat sangat. Bertahanlah, bertahanlah Fatma, demi anak kita. Pasti kamu kuat. Akang percaya kamu bisa bertahan. Hanafi pun mencoba menguatkan sang istri. Ayo nak, ayo dicoba lagi ya. Yang kuat. Tarik nafas, lalu turunkan perlahan, ucap Nyai Anjar. Dan beberapa saat kemudian pada akhirnya bayi yang dinanti-nanti pun akhirnya lahir dengan selamat. Seketika tangisan bayi itu menggema di seluruh penjuru ruangan. Serentak semua orang yang berada di situ berucap, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, anakmu perempuan. Ayo, ambil. Azanilah sekarang. Pinta Nyai Anjar kepada Hanafi. Hanafi pun lalu mengambil bayi yang baru saja dilahirkan itu dan langsung mengazaninya dengan keharuan hingga berurai air mata. Siapapun namanya nanti, jangan lupa bawalah nama leluhurmu di dalam namanya ya, pesan Nyai Anjar. Baik Nyai, baik. Terima kasih atas semua bantuannya, ucap Hanafi bergetar. Dan alhamdulillah semua sosok menyeramkan yang berada di luar gubuk itu pun kini sudah mulai hilang seiring lahirnya putri pertama dari pasangan Hanafi dan Fatmah. Rupanya semua sosok yang tadi Hanafi lihat di luar gubuk memanglah dikirim untuk mengambil sang bayi dan untuk kemudian dijadikan tumbal. Yang mengirimkan yaitu memang kakak dari Hanafi sendiri. Tapi karena bayi itu adalah bayi yang terpilih, maka leluhur pun menjaga dan melindunginya terutama dari Sang Maha Pencipta dan kedua orang tua si bayi. Setelah azan dikumandangkan, seketika hawa ruangan yang tadinya terasa pengap kini berubah sangat sejuk. Bau busuk pun menghilang dan suara keributan di luar lenyap seketika. Nyai, apa makhluk-makhluk yang berada di luar sana sudah pergi? Hanafi berbisik. Nyai pun saat itu hanya menganggukkan kepalanya saja. Tapi Hanafi saat itu benar-benar masih penasaran dengan keberadaan Nyai Anjar, yang mana Hanafi seperti mengenalinya. Dan anehnya Hanafi seperti merasakan kedekatan batin antara dia dengan Nyai Anjar. Ya, seperti kedekatan antara anak dengan ibunya. Nyai, maaf, apa saya boleh bertanya dengan Nyai? Dengan ragu Hanafi pun memberanikan diri untuk bertanya. Tanya apa nak? Jawab Nyai singkat. Memang aneh terdengar Nyai. Saya merasa jika saya mengenal Nyai sebelumnya. Tapi entah kapan dan di mana. Maaf Nyai. Bukannya saya lancang. Siapakah Nyai sebenarnya? Pada saatnya nanti kau akan tahu siapa aku yang sebenarnya, ujar Nyai tersenyum, yang membuat Hanafi sepertinya semakin merasa jika sosoknya itu benar-benar tak terasa asing. Ya, Hanafi memanglah sudah ditinggal oleh sang ibu yang meninggal ketika Hanafi masih berusia balita. Tapi saat ini Hanafi pun masih ragu untuk bertanya lebih dalam lagi kepada Nyai. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan nama untuk bayi ini? Ucap Nyai Anjar mencoba mengalihkan pembicaraan. Aisyah Azhar, ucap Hanafi bergetar. Seketika Fatma pun menyahut dari arah samping. Kang, ditambahi Kanaya. Boleh Kang, ujar Fatma kala itu sambil tersenyum. Aisyah Kanaya Azhar. Nama yang bagus, ujar Nyai Anjar tersenyum sambil terus menatap wajah cantik sang bayi. Dan singkat cerita waktu pun berlalu, tak terasa sudah 1 minggu Hanafi dan Fatma tinggal di gubuk di dalam hutan tersebut. Sudah waktunya kalian harus kembali. Aku akan mengantar kalian keluar dari dalam hutan ini, ujar Nyai Anjar. Baik Nyai, saya akan mematuhi apapun perintah Nyai, jawab Hanafi.
Setelah berkemas-kemas dan bersiap-siap untuk perjalanan pulang ke rumah, mereka pun akhirnya keluar dari dalam gubuk. Saat itu Hanafi memandangi lekat ke arah dalam gubuk. Tempat ini akan aku kenang selalu di dalam hidupku, batin Hanafi kala itu. Dan ketika mereka sudah berada di halaman gubuk, Hanafi dan Fatma tiba-tiba langsung dikejutkan dengan munculnya sosok harimau yang secara tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Fatma pun langsung merapatkan tubuhnya ke samping suaminya, dipeluk erat-erat bayi yang kala itu berada di dalam gendongannya. "Kang, apa itu, Kang?" "Fatma takut," ucap Fatma. "Jangan bergerak, diam. Bergerak berarti berbahaya buat kita," ujar Hanafi yang saat itu padahal nyalinya menciut ketika ia melihat di hadapannya kini seekor harimau sedang menatap tajam ke arah mereka. Ramannya saat itu menggetarkan hati mereka semua. "Tak usah takut. Harimau ini adalah Raden Abbas Sanjaya. Ya, sosok harimau gaib yang nantinya akan mendampingi anak kalian." "Mendampingi? Mendampingi bagaimana maksudnya?" tanya Hanafi sambil matanya tak berkedip memandangi harimau di hadapannya, sambil bersiaga jika saja akan membahayakan mereka. Sudahlah. Nantinya kalian akan tahu dengan sendirinya, jawab Nyai Anjar kala itu sambil tersenyum, dan dengan satu jentikan jarinya saja sosok harimau itu pun mengangguk lalu perlahan menghilang dari pandangan mereka. Mereka pun akhirnya memulai perjalanan untuk keluar dari hutan dengan Nyai Anjar berada di posisi paling depan sebagai penunjuk arah, Fatma berada di posisi tengah sambil menggendong bayi, dan Hanafi berada di paling belakang. Selama perjalanan, Hanafi terus mencoba mengingat-ingat siapakah sosok Nyai Anjar yang sudah menolong dia dan keluarganya itu. Saat itu ia benar-benar merasa jika ada ikatan batin antara dia dengan Nyai Anjar, tapi entah kenapa Nyai Anjar seperti merahasiakan sesuatu. Dan perjalanan keluar dari hutan ini berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan apapun. Sangat berbeda dengan ketika perjalanan masuk hutan ini. Ya, karena kali ini mereka dikawal langsung oleh Nyai Anjar dan juga sosok harimau gaib. Tak berselang lama mereka pun akhirnya tiba di pintu masuk perbatasan hutan. "Alhamdulillah, akhirnya kita sampai. Ayo, segeralah kalian kembali ke rumah dan sampaikan salam hormatku pada Abah," ujar Nyai Anjar. "Nyai, kiranya Nyai Sudi berkenan mampir ke rumah kami dan bertemu dengan Abah. Beliau pasti akan senang dan sangat berterima kasih kepada Nyai," ujar Hanafi sembari menundukkan badannya. "Aku harus kembali lagi ke dalam hutan. Masih banyak yang harus aku kerjakan di sana. Sampaikan saja salamku pada abahmu," ucap Nyai kala itu sambil tersenyum. Terima kasih Nyai atas semua bantuannya. Kami semua tak akan pernah melupakan Nyai," ujar Hanafi seraya mencium hormat tangan Nyai Anjar lalu diikuti Fatma. Tak terasa saat itu air bening mengalir di sudut mata Hanafi. Entah kenapa saat itu ia seperti tak ingin berpisah dengan sosok Nyai Anjar. "Oh iya, Hanafi, nanti kau harus memaafkan kakak-kakakmu dan mengikhlaskan mereka ya. Ingat baik-baik pesan Nyai." "Maksudnya bagaimana, Nyai?" tanya Hanafi bingung. "Sudah, nanti kau akan tahu semuanya. Tapi ingat itu pesan Nyai ya. Ayo, sekarang kalian pulang ya. Abah kalian sudah menunggu di rumah," ujar Nyai Anjar lalu membalikan badannya dan tiba-tiba kembali masuk ke dalam hutan. Hanafi dan Fatma kala itu hanya bisa memandangi kepergian Nyai Anjar yang terasa semakin menjauh lalu hilang di dalam gelapnya hutan. Singkat cerita, tibalah mereka bertiga di rumah. "Assalamualaikum, Bah." "Abah." "Assalamualaikum." "Hanafi pulang, Bah." Tak ada jawaban dari dalam rumah. "Kemana ya Abah? Kok sepi?" tanya Fatma sambil menimang-nimang bayi mereka. "Akan juga nggak tahu Abah kemana." "Ya sudah, kamu masuk saja duluan. Kasihan Aisyah."
Baringkanlah dia di kasur dulu, ujar Hanafi sambil mengelus-ngelus pipi bayinya yang lucu itu. Baik, Kang. Fatma masuk dulu ya, Kang. Hanafi pun saat itu masih duduk di teras depan rumah. Saat itu ia masih saja terus memikirkan pesan dari Nyai Anjar. Ya, pesan yang mana? Ia harus mengikhlaskan dan memaafkan kakaknya. Apa maksud dari pesan itu? Apa yang sudah kakaknya lakukan terhadapnya? Assalamualaikum. Hanafi sudah pulang. Suara salam dari Abah seketika membuyarkan lamunan Hanafi. Waalaikumsalam, Abah. Jawab Hanafi lalu ia mencium tangan sang Abah. Ayo, ayo, kita masuk ke dalam. Bicaranya di dalam rumah saja. Ajak abahnya, lalu mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Oh iya, mana? Mana cucuku? Tanya Abah. Ada di kamar, Bah. Sedang beristirahat sama Fatma. Jawab Hanafi yang masih bingung. Dari mana Abah tahu jika cucunya sudah lahir? Bah, apa ada sesuatu yang telah terjadi? Tanya Hanafi. Banyak hal yang telah terjadi setelah kepergianmu ke dalam hutan. Apa yang terjadi, Bah? Kakak-kakakmu. Mereka sudah meninggal karena ulah mereka sendiri. Ya, kali ini Saipuddin dan Maulana. Mereka berdua meninggal dunia ketika kau berada di dalam hutan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saib, Alana. Hanafi terkejut dengan raut muka Abah yang terlihat datar kala itu. Ya, saat itu seperti tak ada raut kesedihan di wajah Abah. Apa yang mereka tanam, mereka pula lah yang menuai. Lanjut Abah lirih. Abah sudah ikhlas. Leluhurmu lebih memilih anakmu. Maka jagalah anakmu. Didik dia dengan baik. Pesan Abah. Maksud Abah apa, Bah? Tanya Hanafi. Sudah, nanti saja Abah jelaskan. Dan asal kau tahu, kakakmu Asep, saat ini dia masih dalam keadaan yang kritis. Lanjut Abah. Ya Allah, Asep kritis. Terus di mana dia sekarang, Bah? Tanya Hanafi. Saat ini dia sedang dibawa berobat oleh istrinya. Ya, inilah yang terjadi pada mereka, sehingga kau yang tidak tahu apapun akhirnya ikut menjadi sasaran mereka. Hanya karena harta yang tak seberapa, mereka tega saling berkirim santet. Jawab Abah. Bah, apa Asep akan bisa bertahan, Bah? Entahlah. Kita lihat saja nanti. Mereka semua mengharapkan aku agar segera mati. Mereka sudah merencanakan ini semua jauh-jauh hari, tapi mereka selalu gagal. Hanafi, perbaiki sholatmu dan perkuat imanmu, karena sebaik-baiknya pertolongan datang dari Sang Maha Pencipta. Soal ilmu, warisan, atau leluhur, dia akan memilih siapa yang berhak untuk dijaga dan dididik. Jelas Abah panjang lebar kala itu. Bah, sebenarnya dari mana kakak-kakakku berguru? Bagaimana mereka semua bisa saling mengirim santet? Tanya Hanafi lagi. Terlihat raut kesedihan di wajahnya kala itu. Mereka telah memilih jalan yang sesat. Ilmu yang mereka pelajari bukanlah dari golongan putih, melainkan ilmu hitam, yang mana harus menumbalkan nyawa, keluarga, anak, atau istri, dan bisa saja orang lain. Jawab Abah. Bagaimana Abah tahu semua itu? Apa kamu lupa siapa terah dari leluhurmu? Ada sedikit nada penekanan yang kala itu terlontar dari mulut Abah. Maaf, Bah, bukan maksud saya meragukan itu semua, tapi yang jadi pertanyaan sekarang, jika tidak memilih aku atau kakak-kakakku, lalu siapa yang leluhur itu pilih? Apalagi setelah ku tahu leluhur yang Abah maksud itu berasal dari trah kerajaan. Tanya Hanafi lagi. Anakmu. Ya, dialah yang terpilih. Jawab Abah dengan lugas. Aisyah anakku, Bah. Kenapa harus anakku, Bah? Bagaimana nanti masa depannya? Hanafi terlihat khawatir. Abah yakin Aisyah, cucuku, akan baik-baik saja. Dia akan mengikuti jalan hidupnya sendiri. Aisyah, cucuku, dia tidaklah sendiri karena Allah senantiasa melindunginya. Maksud Abah, siapa yang akan bersama Aisyah kelak di saat Aisyah beranjak dewasa? Siapapun.
Siapapun yang sudah terpilih, tak peduli perempuan atau laki-laki, dia akan selalu ada untuk mendampingi, termasuk menjaga Aisyah. Ya, cucuku terlahir dengan kelebihan yang dia punya. Dia akan berbeda dari anak-anak pada umumnya. Kau harus bisa bersabar. Didiklah dia dengan baik. Abah menghela napas panjang. Insya Allah, bah, Hanafi akan berusaha. Dan singkat cerita, di mana usia Aisyah mulai menginjak usia 9 tahun, saat itu Aisyah lebih suka menyendiri, tak suka membaur dengan banyak orang, lebih ke pendiam. Tapi jika membicarakan hal-hal yang dia suka, maka semua harus ekstra bersabar. Karena sekalinya ia berbicara, tak akan pernah berhenti menjelaskan sampai dia pun merasa lelah sendiri. Waktunya lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, berbicara sendiri, entah dengan siapa. Mungkin imajinasinya, tapi lambat laun keanehan pun mulai terjadi. Fatmah, apakah kau memperhatikan keanehan pada Aisyah anak kita? Tanya Hanafi pada istrinya. Seketika pun Fatmah memandangi Aisyah yang kini sedang asik bermain dengan boneka kesayangannya. Iya, Kang. Setiap malam, Fatmah selalu saja mendengar Aisyah mengigau di dalam tidurnya. Pernah nih, Kang. Suatu ketika, Fatmah nanya ke Aisyah, tahu nggak apa kata dia? Aisyah itu sering pergi malam-malam bersama harimau. Ya, diajak pergi untuk melihat-lihat dan bertemu dengan mereka. Mereka? Mereka siapa? Dan harimau? Harimau apa? Tanya Hanafi bingung. Entahlah, Kang. Mungkin dia cuma mimpi saja, jawab Fatmah. Aku nggak bermimpi kok, Mah. Itu beneran kok, celetuk Aisyah. Tiba-tiba ternyata Aisyah pun mendengarkan semua percakapan orang tuanya tadi. Aku itu dibawa jalan-jalan sama sosok harimau setiap malam. Aku juga lihat mama sama papa kalau lagi bobo. Dan lihat Aisyah juga yang lagi bobo dekat mama. Tahu nggak? Aku ngelayang terbang. Seru deh, Mah. Aisyah seneng banget di sana. Aisyah lihat ada yang terang dan ada yang gelap. Kalau yang terang, bagus banget pemandangannya. Tapi kalau yang gelap, Aisyah takut, serem. Aisyah pun bercerita penuh semangat. Seketika Fatmah dan Hanafi pun terperangah mendengar penjelasan dari anak gadisnya itu. Fatmah pun mencoba menenangkan sang suami agar tetap tenang dengan apa yang barusan didengar oleh mereka berdua. Sudah. Nih, Kang, kopinya minum dulu. Oh iya, katanya Akang mau ke sawah, ucap Fatmah mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh iya, Akang sampai lupa. Sembari saat itu Hanafi meneguk secangkir kopi yang masih hangat. Tiba-tiba Hanafi teringat sesuatu. Ya, dulu ketika Aisyah baru lahir di dalam gubuk di tengah hutan. Akang baru ingat. Ya, ketika Aisyah baru dilahirkan. Apakah kau ingat sosok harimau itu? Bisa jadi harimau gaib itulah yang dimaksud penjaga Aisyah dan mengajak-ngajak jalan Aisyah, ujar Hanafi. Entahlah, Kang. Fatmah juga masih bingung dengan apa yang dikatakan Aisyah, jawab Fatmah. Bagaimana kalau Akang ajak Aisyah ke Pak Ustadz untuk belajar di sana? Tanya Hanafi. Fatmah masih setuju-setuju aja, Kang. Lagian kan rumah Pak Ustadz nggak jauh, jawab Fatmah. Dan saat itu kembali Aisyah ikut nimbrung ke dalam pembicaraan kedua orang tuanya. Tapi Aisyah takut. Loh, takut kenapa? Kan nanti ada mama yang ngantar, jawab Fatmah sambil tersenyum. Itu mah di belakang rumah Pak Ustadz ada monyet. Gede banget. Hitam, nggak lucu. Giginya panjang, matanya merah, rambutnya kasar. Aisyah takut. Nah, di kebunnya Pak Ustadz juga yang dekat kebun pisang itu ada pocong, tapi mukanya hitam. Wajahnya hancur juga, bau sekali. Nggak cuma satu, tapi banyak. Terang Aisyah kala itu. Seketika Pak Hanafi dan Fatmah pun terdiam mendengar semua penjelasan dari Aisyah. Ya, Fatmah bertanya, dari mana Aisyah tahu jika di rumah Pak Ustadz itu seram? Ma, bukan di dalam rumah, tapi di belakang rumah. Kan Aisyah kan suka jalan-jalan kalau malam. Kalau mama sama bapak lagi bobo. Jalan-jalan sama siapa, Ai? Tanya Pak Hanafi. Ya kan sama harimau tadi udah Aisyah bilang. Obrolan mereka pun seketika berhenti di saat terdengar suara pintu rumah diketuk-ketuk.
Bergegas kala itu Pak Hanafi pun membukakan pintu. Mang Dadan, ada apa? Tanya Hanafi pada tamu yang ternyata adalah Mang Dadan. Nyari Abah Ajar, gak ketemu. Kamu tahu beliau kemana? Tanya Mang Dadan. Ada perlu apa Mang Dadan nyariin Abah? Itu, ada yang nyariin. Ada yang nyariin Abah, tapi saya udah coba cari tapi gak ketemu. Jawab Mang Dadan lagi. Siapa Mang yang cari Abah? Gak kenal saya mah. Ayo coba kamu lihat dulu sana. Orangnya ada di pelataran depan rumah Abah. Bergegas Pak Hanafi pun menghampiri seseorang itu di depan rumah Abah Azhar. Dan setelah ditemui ternyata tamu itu adalah istri dari A.A. Asep, kakak Hanafi. Teteh, apa kabar? Tumben, ada apa cari Abah? Sapa Hanafi. Anu Pi, Teteh kepingin minta maaf sama kamu dan keluarga kamu Pi, atas apa yang sudah dilakukan suami Teteh. Jawab Teteh menangis. Teh, minta maaf apa sih Teh? Gak ada yang salah kok, gak perlu minta maaf. Oh iya, Asep bagaimana kabarnya Teh? Tanya Hanafi lagi. Kang Asep masih sakit Pi, seakan itu hidup enggan mati pun tak mau. Makanya Teteh datang ke sini mau minta maaf, mau minta bantuan sama Abah. Kasihan, selama 9 tahun hidupnya tersiksa dengan penyakit yang Teteh juga nggak tahu penyakit apa. Perutnya makin hari makin membesar. Sekujur tubuh selalu saja mengeluarkan cairan yang berbau busuk. Harta kami pun kini sudah habis tak tersisa. Hanya semua untuk kesembuhan kakakmu. Pengobatan apapun seakan nggak berguna Pi. Tolongin Teteh ya Pi. Teteh udah nggak tahu harus ngapain lagi. Teteh nyerah. Jelas Teteh panjang lebar. Sekarang Asepnya di mana Teh? Di mana? Dia ada di dalam mobil Pi. Hanafi pun bergegas menghampiri mobil yang terparkir di halaman rumah Abah. Dan langsung saja ia membuka pintu mobil itu. Seketika bau busuk menyeruak keluar dari dalam mobil. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini Hanafi pun meminta tolong kepada Mang Dadan dan kepada sopir untuk membantu mengangkat tubuh Asep yang sudah tak berdaya itu untuk masuk ke dalam rumah Abah. Saat itu Hanafi pun melihat raut wajah yang seakan enggan untuk membantu. Ya, dikarenakan bau yang teramat sangat menyengat dari tubuh Asep. Kang, saya mohon Kang, tolong bantu aku untuk membawa kakakku ke dalam rumah Abah. Hanafi pun memohon dengan sangat pada Mang Dadan yang akhirnya mau juga membantu walau terlihat terpaksa. Dan tak lama kemudian Abah pun pulang. Terlihat kala itu raut mukanya yang tak bisa diartikan. Sorot matanya yang tajam seolah-olah dipenuhi dengan rasa benci terhadap anak kandungnya sendiri yang saat itu sudah tergeletak tak berdaya. Hanafi pun mencoba menenangkan Abah. Sambil menggenggam tangan Abah ia pun berkata, "Sudahlah Bah, gak baik terus mendendam. Asep sudah mendapat balasan atas apa yang ia lakukan. Setidaknya Abah cukup memaafkannya saja. Biar Asep tidak tersisa lebih lama lagi. Kasihan Bah." Dan seketika Abah Azhar pun menghela nafas panjang. Dan dengan perlahan Abah pun menghampiri Asep yang saat itu terbaring tak berdaya. Saat itu Asep melihat Abah dengan mata terbelalak dan mulut yang terus menganga. Terdengar tak jelas suara mencekat dari mulut Asep. Air mata pun menetes seakan ia sedang berusaha berucap meminta maaf kepada ayahnya. Pergilah. Aku sudah memaafkanmu dan mengikhlaskanmu, ucap Abah lirih. Tapi sebelumnya, aku akan berusaha mengeluarkan dulu ilmu hitam yang berada di tubuhmu. Tiba-tiba Abah pun mengusapkan pelan kening Asep. Aneh, saat itu tiba-tiba keluarlah sebuah benda berkilau dari kening Asep. Dan tangan Abah lalu mulai meraba di setiap bagian tubuh Asep. Beberapa susuk pun akhirnya telah berhasil dikeluarkan. Kini tangan Abah terlihat mulai berpindah ke arah perut. Tapi belum sempat tangan Abah menyentuh perut Asep, tiba-tiba perut Asep meletus dengan memuncratkan banyak darah. Dan seketika aroma busuk menyebar memenuhi sisi ruangan. Ya, Asep meninggal dunia dalam kondisi perutnya yang hancur hingga memperlihatkan seluruh organ dalam perutnya. Ya, akhir yang sangat tragis. Dan tanpa semua orang sadari, Aisyah,
saat itu sedang berdiri di depan pintu dengan mata yang terbelalak. Ya, Aisyah ternyata melihat semua kejadian mengerikan tersebut. Teriakan histeris menggema di ruangan. Istri Asep berteriak histeris sebelum akhirnya terjatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Demikian juga dengan Fatma yang juga ikutan pingsan. Hanafi terpaku melihat seluruh kejadian ini. Abah yang saat itu seluruh tubuhnya berlumuran darah pun terlihat hanya terduduk lemas dengan tatapan mata yang kosong. Ya, saat itu Abah lah yang pertama kali sadar jika Aisyah berada di situ. Seketika Abah pun berteriak mencoba menyadarkan Hanafi dari lamunannya. Hanafi, cepat bawa anakmu pergi. Barulah Pak Hanafi tersadar dari rasa shock yang teramat sangat. Dan setelah berbalik melihat ke arah pintu, ternyata di sana memang sudah berada Aisyah. Dan di belakang Aisyah terbaring tubuh Fatma yang pingsan. Aisyah, Fatma, ya Allah, kenapa kalian berada di sini? Sayang, Aisyah anak bapak. Pak Hanafi mencoba mengelus-ngelus wajah imut, tapi aneh, tetap tak merespon ucapan bapaknya. Gadis kecil itu hanya tetap terpaku menatap lurus ke arah di mana jenazah dari sang paman. Saat itu, Aisyah melihat seperti ada sosok yang menyeramkan berada tepat di atas mayat sang paman. Gumpalan asap hitam pekat mengelilingi sosok itu dengan mata besar menyala yang terus menatap tajam ke arah Aisyah. Dengan nafas tersengal-sengal, Aisyah pun masih terpaku menatap sosok itu. Pak Hanafi mencoba membangunkan sang istri tapi tidak berhasil. Hanafi pun melihat sekeliling jenazah. Lantai marmer saat itu sudah dipenuhi darah dan beberapa organ tubuh Asep berserakan di sekelilingan ruangan, membuat Pak Hanafi kala itu merasa mual dan pusing. Aisyah, anak bapak, sadar nak, sadar. Pak Hanafi benar-benar kebingungan melihat istrinya yang tak sadarkan diri, dan di sisi lain Aisyah saat itu masih terdiam mematung. Ditariknya badan Mungil Aisyah untuk duduk di pangkuannya, dan dalam pandangan Aisyah, sosok mengerikan itu terus saja menyeringai dan menatap tajam. Buruan yang selama ini dinantikan sudah berada di hadapanku. Siap untuk dinikmati ya. Anak yang dulu sempat akan dijanjikan untuk menjadi tumbal oleh tuanku yang dungu, tapi sekarang sudah berada tepat di hadapanku. Gadis manis yang memiliki darah biru dan kelahiran yang istimewa. Wangi, darahmu wangi sekali. Gumam sosok menyeramkan yang rupanya adalah bentuk dari ilmu hitam yang dimiliki oleh pamannya. Seketika sosok hitam itu melesat dengan cepat ke arah Aisyah yang saat itu masih berdiri di depan pintu, dan dengan mata yang terbelalak Aisyah seperti ingin menjerit, tapi seakan mulutnya kaku dan aneh. Sebelum sosok itu dapat menyentuh, tiba-tiba sekelebat cahaya putih kebiruan melesat dari dalam tubuh Aisyah, lalu seperti menghentikan sosok itu, dan akhirnya cahaya hitam dan putih kebiruan itu pun saling bertabrakan hingga menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Sosok hitam menyeramkan itu seketika lenyap, tapi sosok Aisyah masih diam terpaku. Dan tak lama berselang, Pak RT dan Pak Ustadz bersama beberapa warga pun tiba di rumah Abah Azhar. Mereka datang karena tadi mereka dipanggil oleh Mang Darman untuk membantu. Serentak Pak RT dan warganya pun merasa mual tatkala mereka semua melihat pemandangan yang tak lazim di depan mata mereka, sehingga semua pun merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan. Kumpulkan dulu saja organ yang berserakan di samping jenazah. Kalian yang sanggup dan ikhlas, tolong dibantu ya. Dan bagi yang tidak kuat lebih baik keluar. Perintah Pak Ustadz dan langsung diamini oleh semua warga kala itu. Sebenarnya ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak RT pada Hanafi. Nanti Pak, nanti saya jelaskan. Tapi tolong urus jenazah kakak saya terlebih dahulu Pak. Dan tolong istri Asep, ia masih tergeletak pingsan, pinta Hanafi kala itu. Dan Pak Ustadz, tolong Aisyah Pak. Ada apa dengan Aisyah? Tanya Pak Ustadz. Saya tidak tahu Pak. Semenjak tadi dia hanya diam mematung. Dia memang sempat melihat semua kejadian tadi. Aku nggak tahu Pak, jawab Hanafi kala itu. Mungkin sawan kali dia, kata seorang ibu-ibu yang berdiri di samping Pak Hanafi. Baik,
Biar saya coba bantu. Lalu Pak Ustadz pun tiba-tiba membacakan doa di telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke wajah Aisyah sambil ia meniupkan di bagian ubun-ubun Aisyah. Seketika Aisyah pun terjatuh tak sadarkan diri. Bawalah pulang segera Aisyah, jangan berlama-lama, dibiarkan di sini. Tidak aman untuknya, kata Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Dan singkat cerita, setelah semuanya sudah dibereskan, akhirnya jenazah Asep pun dikebumikan di pemakaman keluarga. Dan setelah acara pemakaman selesai, Abah, Hanafi, dan Pak Ustadz berkumpul di ruang tamu rumah Abah. Disitulah Abah akhirnya menjelaskan bahwasanya keempat anaknya telah terjerumus ke jurang kegelapan. Ya, mereka berempat menggunakan ilmu hitam untuk saling memperebutkan harta warisan, saling bunuh sesama saudara, dan Asep adalah yang terakhir bertahan. Tinggal satu orang adik lagi padahal yang harus ia selesaikan beserta sang anak selaku pewaris tunggal, yaitu Aisyah. Tapi ternyata usahanya gagal karena menurut Abah, Aisyah ini adalah yang terpilih. Ya, Aisyah memang dijaga oleh beberapa leluhur hingga akhirnya santet yang dikirimkan Asep pun berbalik menyerang dirinya hingga membuatnya meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi di sini Abah memperingatkan kepada Hanafi bahwasanya belum berakhir semua karena ia merasa jika Aisyah saat ini masih terus saja diincar oleh sosok-sosok jin yang pernah dijanjikan oleh kakak-kakaknya Hanafi sebagai tumbal mereka. Pak Ustadz, saya mohon bantuannya untuk memantau cucuku Aisyah. Sepertinya aku merasa jika ini semua belum berakhir begitu saja, ujar Abah. Baik bah, baik. Untuk sementara Aisyah berada dalam pengawasan saya, jawab Pak Ustadz kala itu. Terima kasih Pak Ustadz, jawab Hanafi lirih. Ya, harta terkadang membuat manusia menjadi buta mata hatinya hingga rela menempuh jalan apapun untuk mencapai tujuannya. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah yang baik kepada kita semua, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.